至难以上。行刀如风卷云雷，电光破空，势如江海河共鸣。 破晓一世，如此刀势如风。 Cerita dimulai di perbatasan wilayah. Di sana sedang terjadi peperangan antar penguasa, yang dimana para pasukan dinasti Xia hampir kalah di dalam peperangan ini, dan bukannya pasukan dinasti Xia segera mencari solusi dengan apa yang terjadi. Di sana para pasukan itu malah mengkhianati jenderalnya sendiri dengan menyerahkannya ke negara musuh, berharap para pasukan negara Chu menghentikan peperangannya yang semakin meluas tersebut. 就有第1001个了，再多杀你一个够了。你我不如就于这修罗场闲谈一番如何？ Dan disinilah akhir dari Jenderal Xing. Ia ditangkap dan disiksa dengan sangat kejam di negara musuh, yang penyiksaan ini dilakukan langsung oleh putra kaisar ke-6 negara Chu yang bernama Feng Yi. 墨家军没了，今后只称黑甲军，想复仇吗？挠痒呢。 Singkat cerita 2 bulan telah berlalu, dan kabar pengkhianatan Jenderal Xing tersebut telah tersebar di seluruh wilayah, yang dimana berita ini membuat Xiaxi marah karena ia yakin bahwa Jenderal Xing tak akan mungkin pernah melakukan pengkhianatan ini. 若要我赔罪，绝无可能。你怎么如此固？起来吧。 Dan kita akan diperkenalkan ayah Xiaxi ini yang bernama Jing. Walaupun tindakan putranya ini adalah suatu kebenaran, tetapi karena ayahnya takut jika ucapan putranya ini sampai di telinga orang istana, sehingga kini mau tak mau ayahnya harus menyalahkan tindakan putranya tersebut. 师父以至今交，京中自有行拜师礼。 Tak lama setelah itu ayahnya juga berniat mencarikan guru untuk putranya tersebut, yang dimana gurunya itu rupanya adalah Jenderal Xing yang saat ini sedang menyamar. Entah bagaimana Jenderal Xing bisa kabur dari negara musuh, namun yang jelas semenjak itu ayahnya menaruh kepercayaan penuh kepada jenderal tersebut. Singkat cerita tibalah Xiaxi di kediaman guru barunya itu, baru juga ia menginjakkan kediaman tersebut, murid pertamanya yang bernama Jiang langsung menguji kemampuan Xiaxi di sana, untungnya Jenderal Xing langsung menghentikan tindakannya itu. Dan di sanalah gurunya dibuat tersentuh ketika Xiaxi dengan terang-terangan bilang bahwa Jenderal Xing bukanlah pengkhianat negara, tanpa Xiaxi sadari sedikit pun, orang yang ia bela sekarang sedang berdiri di hadapannya. 是他，他带领墨家军数年来戍边苦战。你说他叛，天下人都说他叛。若他真的叛了呢？莫先生，道不同，齐光就此败别。若他真的叛了呢？若真是如此，一定有不得已而为之的苦衷。 Tak lama setelah itu, ayahnya berpamitan kepada Xiaxi, jika dirinya akan mengunjungi dinasti Xia untuk melaporkan sesuatu, dan terungkaplah sebenarnya ayahnya Xiaxi merupakan putra mahkota dinasti Xia, tetapi karena keserakahan kakaknya, ayahnya kini diasingkan di tempat ini. Baru juga ayahnya akan pergi, tiba-tiba datanglah para pembunuh tingkat tinggi yang langsung menyerangnya di sana, dan karena mereka tak bisa kabur, maka mau tak mau Xiaxi dan ayahnya harus berjuang melawan para pembunuh tersebut. Jenderal Xing sempat mendapatkan kabar penyerangan ini, tetapi sialnya kedatangannya terlambat, dan Pangeran Jing telah terbunuh di sana.
东南、西南。爹，求求你，我爹！前几日我们接到命令，说要除掉景王。很好，走吧，放一把火，把他们烧了吧。是。 Singkat cerita, Siasi telah bangun dari pingsannya, dan betapa marahnya ia setelah tahu jika mayat ayahnya telah dibakar tak tersisa oleh gurunya tersebut. Sempat ia ingin pergi dari kediaman itu, akan tetapi gurunya memberikan peringatan kepadanya, jika Siasi masih bertekad keluar dari kediaman itu maka jangan berharap untuk kembali. 家我想去看看。被我烧成灰了。我本可以见他最后一面，你凭什么自作主张？跑！ 便不可回头。这件事的背后有朝廷的人。是。 Kejadian ini ternyata juga membuat tangan kanan Siasi lumpuh dan cacat di sana, yang setelahnya Siasi juga dilatih secara perlahan untuk meningkatkan kekuatannya. Walaupun proses ini membutuhkan waktu yang sangat lama, tetapi di kediaman itu Siasi selalu sabar, mengingat semua usahanya ini tak lain untuk mengungkap dan membalaskan kematian ayahnya tersebut. 练这个，适合你。你先练好1、2式再说吧。小师弟，早啊！多练习。哎，歇会儿歇会儿。该说不说，确实有进步。随他去吧。Belum juga Siasi berhasil menguasai jurus itu sepenuhnya, gurunya sudah mengajaknya pergi untuk menyelidiki suatu tempat, yang dimana seseorang di tempat itu ternyata telah diyakini gurunya ikut terlibat dalam pembunuhan kemarin. 看看，今日朝廷所派之人。 Tak berselang waktu lama datanglah beberapa pasukan yang langsung membunuh semua orang yang ada di tempat itu, dan rupanya para pasukan tersebut takut jika salah satu orang di kediaman itu buka mulut mengenai pembunuhan kemarin, dan tepat di saat para pasukan itu berhasil membunuh semua orang yang ada di sana, Siasi dan rekannya pun langsung bergegas menuju tempat tersebut. 他又是谁？为何要对我父亲下手？听不懂你在说什么。 破晓1式，刀势如他还不能死，是你在背后操控索劝。是。背后还有谁？ Ternyata masih ada beberapa petinggi istana yang ikut terlibat dalam pembunuhan ayahnya itu, sehingga di sana Siasi memohon kepada gurunya untuk menuntunnya dan memberikan arahan mengenai langkah yang harus ia ambil setelahnya. 叫声师姐听听。师姐。哎。复仇一事，你需要暂且放在一边。是，师父。至于这么脏的地方，烧了吧。世子竟然还活着，难道景王并非被劫杀？ Sesampainya di ibu kota, mereka pun berpisah demi menghilangkan kecurigaan semua orang yang ada di sana. Jenderal Singh akan mengawasi kondisi di sekitar, sedangkan Siasi akan mengadakan upacara pemakaman demi memancing kedatangan para petinggi istana. 穆君羽，夏朝威名赫赫的英雄将军，一定要杀。 Dan kita akan diperkenalkan dengan ibu suri dinasti Xia ini yang bernama Cao. Dia adalah kakak dari Pangeran Jing ayahnya Siasi. Namun meskipun mereka saudara, ibu suri selalu membenci ayahnya Siasi tersebut. Bahkan ia juga merebut posisi putra mahkota yang seharusnya milik Pangeran Jing ayah dari Siasi tersebut. 与手册里的毒药正好对。华呀，那是与我何干？若处理不当，惹天下非。周正，特查此案。冤枉！太后，我是冤枉的。Malamnya, gurunya juga mendatangi kediaman itu untuk memberikan penghormatan kepada mendiang ayahnya Siasi di sana, yang dimana setelahnya Siasi juga memberikan surat yang ditulis ayahnya untuk gurunya tepat sebelum kematiannya.
为何这么多大案，我却从未后首肯得以流经，但太后打破的，不是吗？ Setelah ia mendapatkan arahan dari gurunya itu, dirinya pun bergegas menuju barak militer untuk menjadi salah satu prajurit di sana, yang dimana tujuannya ini jelas demi meningkatkan kekuatan Siasi dan mengungkap siapa saja orang yang terlibat dalam pembunuhan ayahnya itu. 世子爷，要不我来吧？我自己来，我自己。世子爷，你到底想干什么呀？ Rintangan Siasi tak berhenti sampai di situ. Di sana ia kembali mendapatkan kesulitan yang dibuat adik ibu suri tersebut yang bernama Cao Ling, yang dimana sikap kerasnya itu harus Siasi hadapi dengan penuh rasa kesabaran yang sangat tinggi. 不如就此作罢。算了，打扫马厩去，再扎一针。对的，快，你快点！ Tindakan Siasi ini cepat atau lambat telah sampai di telinga Ibu Suri. Sempat para jenderal di sana menyarankan untuk mengusir Siasi dari barak militer tersebut, akan tetapi Ibu Suri yang tak peduli dengan nasib Siasi pun memilih mengabaikannya, dan akan tetap membiarkan Siasi di sana untuk merasakan kerasnya dunia militer tersebut. 毛蒜皮的小事儿是越来越不知轻重了。极光也是皇室血脉，妥善安排。 Setelah Siasi resmi diangkat menjadi prajurit di sana, ia pun bergegas mendatangi kediaman gurunya untuk memberitahukan hal ini, dan begitu gurunya mengetahuinya, dirinya pun memutuskan untuk ikut pergi bersama Siasi ke barak militer esok hari, tetapi baru juga ia sampai di sana, Siasi langsung diremehkan bahkan ditantang salah satu bawahan Cao tersebut. 副将，兵武校尉。他了个暗察卫！来者不善，你可感应？ 此战不可比，生死不论。子武艺高超，变幻莫测。 Walaupun Siasi hanya bisa menggunakan tangan kirinya saja, tetapi kemampuannya sangat jauh di atas prajurit tersebut, yang kebenaran ini langsung membuat Jenderal Cao penasaran dengan jurus yang Siasi keluarkan barusan. 本将军尚有疑问。 世子爷是从哪里墨家刀法？难得一见的高绝刀法，什么意思？ Rupanya jurus itu hanya bisa dikuasai dan dimiliki oleh Jenderal Sing, jenderal yang dianggap mereka adalah pengkhianat, dan untuk membuktikan dugaannya itu, Cao mendatangkan beberapa bawahan Jenderal Sing saat itu untuk diinterogasi di sana, akan tetapi kesetiaan bawahannya itu sangatlah tinggi, sehingga di sana mereka bersedia tutup mulut dan menyembunyikan identitas tuannya tersebut. 若我并非莫青川，又当如何？ 看清楚了吗？ 他不是莫青川，既没青川将军高，也没青川将军壮。下去吧。是。想怎么样？这样，动我先想想。 Kejadian ini jelas membuat Siasi penasaran akan identitas gurunya yang sebenarnya, namun lagi dan lagi gurunya masih berbohong di sana dan tak mau mengakui jika dirinya adalah Jenderal Sing yang sempat ia lihat waktu kecil. 师傅，来自青川镇。是。师傅见过莫青川吗？见过，我并非莫青川。快吃饭吧。他是谁？他叫莫青川。 Tak mudah percaya begitu saja, Siasi juga mencari beberapa petunjuk di sana demi membuktikan dugaannya tersebut mengenai identitas gurunya, tetapi sialnya usahanya gagal, dan ia tak berhasil mengungkap kebohongan tersebut. 想打听一个人，水草。比武大会那天，他不就站在你旁边吗？原来师傅真的是水草。吃吧，水草。这个叛徒的影卫有什么可炫耀的？莫青川不是叛徒。 随他去吧。 Di satu sisi Jenderal Sing juga mulai membalaskan satu persatu dendamnya, dan targetnya kali ini adalah salah satu petinggi militer, yang dimana orang tersebut dulunya merupakan bawahannya yang ikut mengkhianatinya di perbatasan. 西破庙，独自复活。了要一个人来，就
结果带了这么多条尾巴守在外面。谁？我心中有祸。清川将军。 Sebenarnya Jenderal Singh berniat mengampuni bawahan itu dengan menghapus ilmu bela dirinya, mengingat orang tersebut pernah menemaninya berperang selama bertahun-tahun di perbatasan, tetapi karena bawahannya itu berniat membunuhnya di sana, maka mau tak mau Jenderal Singh harus mengakhiri ini semua. 罢了，请吧。兄长，现在马上走，不要多问，不要回头。 想杀我，我本想只废你武功的。我们曾经是过命的交情啊！ Kematian salah satu bawahannya ini jelas membuat Jin Yu sangat ketakutan di sana, karena ia tak berhasil menemukan sedikitpun petunjuk mengenai pelaku pembunuh tersebut. 出事，莫君瑜很快就会有所察觉，该照旧例，在宫中举办家宴吧。 Tak berselang waktu lama Ibu Suri mengundang para kerabatnya untuk menghadiri penjamuan di istana, yang kesempatan ini jelas Siasi manfaatkan untuk mencuri perhatian dari Ibu Suri tersebut. 好啊，此酒乃楚国青梅，果真是好酒。下得来试试老子！找死！没事吧？ 好生照料，切莫再惹事。是，无妨，小伤而已。 Tak lama setelah itu gurunya juga datang di sana untuk menjemputnya pulang, yang dimana perhatian gurunya ini sempat membuat Siasi kaget atas sikap tersebut. 那便跟我回家吧。好。 Junyu yang masih curiga dengan gurunya Siasi pun terus menyelidikinya, sampailah ia menemukan bukti jelas di sana mengenai identitasnya yang sesungguhnya, sehingga di saat itu Junyu langsung mengirim para pembunuh bayaran tingkat atas untuk membunuh Jenderal Singh tersebut. 莫清川，你真的回来了！师傅，你等等我，我马上回来。师傅，别！ Sialnya Siasi terlambat di sana, dan begitu ia melihat gurunya menggunakan jurus rahasia tersebut dan menghabisi para musuh tersebut seorang diri, di saat itu juga Siasi baru sadar bahwa gurunya selama ini adalah Jenderal Singh yang telah dikhianati dulu. 师父，又是莫清川，参见世子。为医术高明且值得信赖的大夫。是。 Dan karena tak ada cara lain lagi, Siasi terpaksa memanggil pasukan rahasia yang ditinggalkan ayahnya dulu, dengan harapan para pasukan itu bisa membantu kesulitan Siasi sekarang. 就是他的徒弟，那个手筋断掉的世子。师父，他如何了？几乎成了半个废人。不要让他再动用内力，否则性命堪虞。 Karena usaha pembunuhannya gagal, Junyu kembali mencari cara untuk menuntaskan hal ini. Sempat ia akan menerobos masuk di kediaman Siasi, namun untungnya tindakannya itu langsung dihentikan pasukan dari istana. 太尉这是要硬闯我景王府？敢擅闯景王府，绝不让任何人进！哼。 Singkat cerita gurunya tersebut telah bangun dari pingsannya, dan bukannya ia duduk terlebih dahulu atau berbaring di tempat tidur, di sana gurunya malah langsung berdiri dan berbicara asal-asalan, yang dimana setelahnya, tiba-tiba gurunya tersebut langsung menyerang Siasi yang kebetulan sedang berada di sampingnya. 练成了破晓三式，我就可以和父兄。你现在进去也是送死，他动起手来简直是六亲。师父，他常常这样吗？ 倒也不常见。 Walaupun Siasi telah tahu identitas gurunya yang sebenarnya, akan tetapi di sana ia memilih menyembunyikan hal tersebut, yang dimana tindakan ini sebenarnya kurang disetujui Jiang teman seperguruannya. 父是怎么认识的？我知道师父是莫清川了，我便装作不知。师父自己决定告诉我。我和师傅是在楚国的牢里认识，就关在我隔壁。
来我们就成为了狱友，讲了彼此之间很多的故事。激光永不背叛师傅。 Di kediaman itu Xiaxi juga diberi obat serta resep oleh Tabib Fang, yang obat tersebut Tabib Fang tujukan untuk memulihkan tangan kanan Xiaxi yang selama ini telah cacat. 走了。又招呼不打一声就走了，这阵子真是辛苦他了。看来他知道了。 Keesokan harinya gurunya itu pun pamit pulang dari tempat tersebut, dan baru juga ia akan memasuki salah satu toko miliknya. Junyu yang merupakan otak di balik pembunuhannya telah menunggunya di sana untuk mengundangnya ke suatu tempat. 日端午，日末先生能否赏光景？定当赴约。 Dan terungkaplah ternyata Junyu merupakan paman dari Jenderal Singh tersebut. Di saat itu ia memilih mengkhianati Jenderal Singh karena ia telah dijanjikan Ibu Suri dengan jabatan tinggi, dan ternyata dalang di balik rencana pembunuhan Jenderal Singh, termasuk pembunuhan ayahnya Xiaxi adalah Ibu Suri tersebut. Yang semua ini Ibu Suri lakukan tak lain demi mempertahankan posisi putranya yang telah menjadi kaisar. 我这做叔叔的，装的倒像个人。娘，别听狗吠。 是夏朝的叛国贼。若你缴械投降，考虑在太后那儿替你求情。讲，再就杀了你。 Setelah Jenderal Singh mengetahui dalang di balik semua ini, ia kemudian menyuruh Jiang untuk mencuri beberapa barang berharga milik Ibu Suri di istana, yang dimana tindakan ini jelas membuat Ibu Suri tersebut benar-benar murka. 谢太后。我只能给你10个人交费10个人，一个云雾寨，何须劳师动众去吗10人，可否让我自行挑？随意。 Kesempatan ini Xiaxi manfaatkan untuk membawa para bawahan setia gurunya dulu untuk ikut serta dalam misi ini, karena ternyata mereka bukan akan mencari harta benda Ibu Suri yang hilang, melainkan akan berperang melawan ratusan pasukan rahasia yang Junyu sembunyikan selama ini. 山巅上是密匝的树林，云雾寨的位置是个洼地。我们有24人，那个人在山上藏了2000金币。他们动了。他们有多少人？12人。确定又12人。 千真万确。 Walaupun pasukan yang mereka bawa hanyalah sedikit, tetapi itu tak sama sekali menurunkan rasa takut sedikit pun di hati mereka, dan sebagai seorang jenderal yang tangguh, jelas ia sangat paham soal strategi, soal cuaca, termasuk langkah apa yang harus ia ambil setelahnya. 他到底在耍什么把戏？就算他有元首，我还有2000精兵压阵，他能奈我何？现在马上撤！撤退了。撤退？莫青川。 定要将你咬碎在这云雾山上。 Tepat di saat kabut mulai datang, disitulah rencana mereka dimulai. Xiaxi dan Jiang mulai melakukan serangan di sana serta memancing para pasukan musuh tersebut turun ke dalam lembah, sedangkan Jenderal Singh berusaha mengadu domba para pasukan yang sedang ada di atas lembah tersebut.行，大人，正被我们的弓箭射杀。哼，好。Satu persatu para pasukan rahasia Junyu telah terbunuh di sana bahkan hampir musnah sepenuhnya, yang kebenaran ini langsung membuat Junyu benar-benar sangat ketakutan, sehingga karena tak ada perlindungan lagi, Junyu mau tak mau hanya bisa meminta bantuan kepada Ibu Suri di istana. 来，向太后陈情。少年容貌大变，虽时一目，仍不屈斗志。莫太为你御敌，这可是通敌叛国的大最好。 臣明白。 Setelah kejadian ini barulah Xiaxi jujur jika ia telah tahu akan identitas gurunya yang sebenarnya, yang setelahnya, gurunya juga mengajarkan jurus rahasia yang bernama Fajar Menyingsing, dan sebenarnya jurus ini tak boleh diajarkan kepada orang lain kecuali keturunannya sendiri, namun mengingat kesetiaan Xiaxi, gurunya itu pun berani melanggar larangan tersebut, dan tetap mengajarkan jurus terlarang keluarganya itu kepada Xiaxi muridnya. 行刀入雷，
气势如江海翻涌。 Sialnya Ibu Suri tak bisa membantu kesulitan Junyu di sana, karena jika sampai Ibu Suri berani membantu Junyu yang sudah jelas salah, maka sudah dipastikan reputasi putranya sebagai kaisar akan hancur. 你没错，是我错了。你娶我，只是为了我身后的曹氏。我们可以重新开，我发誓会好好待你。可怜的孩子，让你有事儿当。多谢姑姑。 若莫青川回归，日后再想控制军队，可就难了。初吾不会忘。 Tak cukup sampai di situ, anak dan istrinya juga tak peduli dengan nasib Junyu tersebut, bahkan sang istri dengan terang-terangan bilang jika Junyu suaminya merupakan penjahat negara yang telah melakukan banyak sekali dosa yang tak terhitung jumlahnya. 不过是他做给众将士看的一场戏。这万曲， 你这东父信口雌黄。 我是一个活在莫君山和莫青川荣光下的可。这里是朝堂，不是你们争论私事的地方。这些年来，一直是我在青川之战的真相。臣周正领罪。凭什么质疑我叛国？凭什么？ Tak lama setelah itu datanglah Jenderal Singh di istana tersebut, yang dimana kedatangannya ini jelas membuat seluruh istana kaget. Sosok yang selama ini mereka anggap pengkhianat ternyata masih hidup di sana. Bahkan tak cukup sampai di situ, Jenderal Singh juga mengeluarkan semua bukti kuat mengenai pengkhianatan yang telah mereka lakukan di perbatasan. 叩见陛下，太后。这是陈嗣期的亲笔供述，我。 本该死于你阴谋的幸存者，只要一息尚存，便是你的累罪者。太后，太后！ Pengungkapan Jenderal Singh ini sebenarnya membuat Ibu Suri ketakutan di sana, tetapi karena Jenderal Singh tak menyeret Ibu Suri dalam masalah ini, dan Ibu Suri juga menganggap Jenderal Singh tak tahu dalangnya jika adalah dirinya, sehingga di sana Ibu Suri memilih mengalah untuk sementara waktu, menuruti serta mengabulkan keinginan Jenderal Singh tersebut. 拜见青川将军。懿旨，小人所冤，青川之师既往不咎，钦此。 Karena hidup dan matinya Junyu telah diserahkan kepada Jenderal Singh, maka jelas tak ada satupun orang di sana yang berani ikut campur urusan ini. Sempat Jenderal Singh mengampuni pamannya tersebut dengan membuatnya buta, tetapi Siasi yang tahu dia adalah pelaku yang membunuh ayahnya, pastinya ia tak akan membiarkannya begitu saja. 欲通敌叛国，陷害侄女莫青川。我的眼！杀了我的父亲，一生疼你爱你，就逃吧。 莫青川，你言而无信。是我不悔10000次。闭嘴！杀你，脏了他的手。不要爱惜，不要妄手，叔叔。没事了。 Setelah selesai balas dendam tersebut, mereka pun memutuskan untuk pulang ke rumah, dan sesampainya mereka di kediamannya, di sana sudah ada Fengxi putra ke-6 Kaisar Chu, yang dimana orang inilah yang telah menyiksa Jenderal Singh dengan sangat kejam kala itu. 风石夜，痛苦刑我都扛过来了，很疼吧？我会带使团入宫见夏朝太后，然后议和。 Keesokan harinya, Fengxi tersebut langsung mendatangi Istana Xia untuk melakukan perundingan perdamaian di sana, yang dimana kali ini mereka akan melakukan perdamaian melalui pernikahan, dan orang yang akan Fengxi nikahi saat ini adalah Jenderal Singh. 此等屈辱条约，万万不可应允。六皇子风石夜求娶夏国将军莫青川，是战是和，10日为限。 Terungkaplah yang membebaskan Jenderal Singh saat itu adalah Fengxi, tetapi setelahnya mereka membuat perjanjian, yang isi perjanjian tersebut adalah, Fengxi bersedia melepaskan Jenderal Singh untuk melakukan balas dendam, tetapi setelah selesai, Jenderal Singh harus mau menikah dengan Fengxi yang dikenal sangat kejam tersebut. 你杀了陈思琪，杀了莫君宇，还不够吗？
够吗？他们之上人高枕无忧呢。我不嫁了。青川，别跟我作对。远远不够。之于我，还珠笔身，风10夜。Keputusan Feng Xi ini jelas membuat Xiaxi murka, sehingga di saat itu juga ia langsung mendatangi kediamannya untuk membunuhnya di sana. 我师父做过什么？是，又如何？我现在就要杀了你！住手！ Sialnya di saat Xiaxi akan menghabisi Feng Xi di sana, tiba-tiba datanglah gurunya yang langsung menghentikan tindakannya tersebut. 值得吗？值得。走，别动他。青川，你知道我是个什么东西？你大可试试。 Dan terungkaplah selama ini Feng Xi ternyata selalu memberikan obat kepada pengawalnya itu, dengan tujuan agar membuatnya patuh dan mau menuruti semua perintahnya. 是什么？他们是敌人。为什么非得是敌人？力是谁决定的呢？ Demi menghentikan pernikahan ini Xiaxi juga memohon kepada Ibu Suri di istana, tetapi Ibu Suri masih saja bertekad melanjutkan pernikahan tersebut, dan karena tak ada cara lain lagi, Xiaxi dengan ketulusan hatinya pun berniat menikahi gurunya tersebut, yang dimana keputusannya ini jelas membuat gurunya kaget setelah mendengarnya. 世人不知师父，可我知。别再让我从你嘴里听到“求”这个字。 怔怔看着一个弱女子受辱，弱女子，光眼里是女子，该被护着。若前路难行，我做你的先锋。 Keesokan harinya Ibu Suri langsung mengeluarkan perintah mengenai pernikahan Jenderal Singh tersebut, yang dimana keputusannya ini jelas membuat Jenderal Singh benar-benar murka. Keputusan Ibu Suri ini juga membuat Xiaxi kecewa di sana, sehingga di saat itu juga ia nekat mendatangi kediaman Kaisar, yang setelahnya ia pergi menemui gurunya untuk menghentikan rencana pemberontakannya. 接了他这棋局，千万人挡我，也拦不住。不能让师父离开这里。让开！师父，再等一等。师父的名字，底下的乱臣贼子录里。师父要走，我的尸体。 师傅，小师弟，你快服个软啊！用我教你的破晓来杀我！不要！ Salah satu menteri jujur di sana juga sempat menentang keputusan ini dan mencoba memohon kepada Kaisar, tetapi sialnya Ibu Suri yang kejam tersebut mendengarnya, sehingga menteri itu pun langsung dihukum di hadapan orang istana. 80大板，教他谨言慎行。 住手！ Tak lama setelah itu datanglah Xiaxi di sana, dan sungguh betapa murkanya ia setelah melihat ketidakadilan ini. Xiaxi yang awalnya mendukung tindakan Ibu Suri pun kini mulai sadar sosok seperti apakah orang itu. 你们难道要效仿于他吗？天下议和，应楚国所有议和条件，无需再议。 Ternyata Xiaxi dan Kaisar berencana menjatuhkan kekuasaan Ibu Suri di istana, walaupun Kaisar tahu itu adalah ibu kandungnya sendiri, tetapi mengingat kejahatannya, di sana Kaisar bersedia membantu serta mendukung rencana tersebut. 万一失败，也皆由我一力承担。 Di satu sisi Jenderal Singh malah bekerja sama dengan Feng Xi untuk membunuh Ibu Suri, yang dimana keputusannya ini jelas membuat Xiaxi sangat sakit hati. Dirinya telah berjuang mempertaruhkan resiko demi menyelesaikan masalah ini, tetapi gurunya malah menyerah dengan mengambil jalan pintas pilihannya. 不必了，齐光。师父，我……你走吧。不过是想透过那双眼睛。仅此而已。不然呢？
Walaupun Jenderal Singh menyuruh Siasi untuk tak ikut terlibat dalam masalah ini, akan tetapi dirinya tetap melanjutkan rencananya, yang tindakannya ini disetujui para bawahan Jenderal Singh tersebut. 好，为国效力，死而后已。我不希望他被牵扯进来。你还生师傅气啊？师弟，师傅让你晚上回去坐坐。 Tak berselang waktu lama, Siasi juga mendatangi kediaman gurunya dan mencoba membujuknya untuk menghentikan pernikahannya ini, tetapi gurunya yang telah lelah pun memilih mengabaikan hal itu, dan tetap bersikeras melanjutkan rencananya. 需嫁给风师爷。别傻了，师爷去了楚国，此生就不打算再回夏国了。师傅真的打算嫁给他了？是。为什么偏偏是凤师爷？他，还有谁敢娶我？当然有，还有夏齐光，你走吧。 Entah apa rencana Jenderal Singh yang sebenarnya, namun yang jelas ia tak ingin Siasi terlibat dalam masalah ini, dan ikut mempertaruhkan nyawanya demi balas dendam, yang menurutnya tak ada kaitannya sama sekali dengannya. 骗小师弟明日去游玩，会不会太残忍了？让他发现端倪，他卷入其中。我要一双。 Dan barulah Siasi tahu rencana gurunya yang sebenarnya, jika dirinya berniat mempertaruhkan nyawanya dengan memanfaatkan acara memperingati ulang tahun Ibu Suri, yang dimana rencana ini akan dibantu penuh oleh para mata-mata yang telah Feng Xi tempatkan sebelumnya. 你要去参加太后寿宴，我的事也与你无关。放手！你这个骗子！可你却从没想过活下去，你骗我！ 你怎样都行，这死不行。 Tanpa menunggu waktu lama, Jenderal Singh langsung memberi isyarat di sana, dan ternyata mata-mata yang Feng Xi tempatkan di istana tak lain adalah Kasim Si, salah satu penasehat Ibu Suri selama ini. 端上来吧。 Sialnya rencana pembunuhan Ibu Suri gagal, yang setelahnya datanglah pasukan yang dipimpin Siasi untuk menjatuhkan kekuasaan Ibu Suri di istana, serta meminta keadilan atas kekejaman ini semua.没想到亲自养大的是个狼崽子。闭嘴！老子尊你一声陛下，是因为你是太后的。你当怎样？是母吗？ 若你胆敢犯下半点错，你一并承担。弑母之君。 Dikarenakan Ibu Suri terlalu basa-basi di sana, Jenderal Singh pun murka dan langsung menebasnya di saat itu juga, yang setelahnya ia berniat menggunakan nyawanya untuk menghukum perbuatannya, akan tetapi Siasi yang melihat tindakan gurunya tersebut pun pastinya tak akan tinggal diam. 独揽大权，任人唯己，出梁山，冤忠良，曹太后最难逃。以我师徒缘尽于此，请陛下赐罪。你要替他担下罪名。无论你在他人眼中是将军或是叛贼，于我只是清心炉的莫忘师傅。打入死牢。太后伤势危重，朕无奈承接重任。 Rupanya Jenderal Singh dan Kaisar telah membuat kesepakatan sebelumnya, jika dirinya akan tetap meminta keadilan ini kepada Ibu Suri, dan sebagai bayarannya, Jenderal Singh bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh Feng Xi, yang selama ini menjadi ancaman terbesar dinasti Xia tersebut. 我莫清川必须是叛徒，必须瞒过世人。我会以和亲之名随他进入清川镇。风石业是未来的楚王，杀了他，可保大夏10年安宁。我不想他牵扯其中。 一瞬星火，轮廓被暗无论去哪儿，我陪师傅。
Keputusan Jenderal Singh itu jelas membuat sang ibu bersedih dan merasa bersalah di sana, karena dalam kondisi seperti ini ia selaku ibu tak bisa membantu apapun untuk menyelamatkan putrinya tersebut. Namun untungnya Jenderal Singh adalah anak yang sangat berbakti, yang bersedia menanggung semua beban ini seorang diri. 手臂硬生生的，可醒来，他们的牌位了，他们死时不过是少年。到头来，一个孩子都护不住。你是世上最好的阿娘，答应阿娘，只有一线可回来见阿娘。阿娘，我答应你。 Di dalam perjalanan menuju negeri Chu, Siasi juga memaksakan dirinya untuk ikut, yang keputusan dan ketulusan Siasi ini jelas membuat gurunya itu benar-benar sangat tersentuh. 我就一直留在这里，永远陪着师父。好。 Setibanya mereka di kota Xingchuan, Siasi pun langsung menyusun strategi di sana untuk melakukan penyerangan, karena bagaimanapun juga dulunya kota ini adalah milik dinasti Xia, bahkan di kota inilah Jenderal Singh dilahirkan. 莫非王喜欢青川？ 是，我喜欢我师父。一人伦恬不知耻，竟敢肖像风夫人，就是。 Singkat cerita malam pun tiba, tepat di saat Feng Xi menghampirinya, disitulah Jenderal Singh mencoba mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membunuh Feng Xi di tempat itu, akan tetapi ia gagal, dikarenakan luka dalamnya mulai kambuh setelah ia menggunakan kekuatannya. Ni 还记得边塞的风吗？ 我当然记得边塞的风，今夜带他们回家。 Namun Jenderal Singh tak menyerah begitu saja, dan di sanalah kita akan diperlihatkan jurus terakhir dari teknik Fajar Menyingsing, yang jurus tersebut sangatlah mematikan, tetapi mempunyai efek samping yang cukup serius bagi penggunanya. 那你见过破晓4式吗？ Di satu sisi, Siasi dan rekannya juga sedang berperang melawan para pasukan tersebut, yang tak lama setelah itu, datanglah Jenderal Singh di sana dengan membawa kepala Feng Xi yang telah ia penggal sebelumnya. Feng Shiye已被斩落。 青川是大夏的青川。师父，师父！ Pengorbanan Jenderal Singh ini jelas membuat rakyat dinasti Xia sadar, jika dia adalah sosok pahlawan yang sesungguhnya, sehingga Kaisar pun memutuskan untuk membebaskannya dari hukuman mati, yang dimana setelahnya mereka pun diizinkan tinggal di wilayah ini, untuk menjalani hidup dan saling berdampingan sampai hari tua tiba. 过黑夜般你痛，我梦过，演过颤抖的双手，放下烛焰。